أن نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Maghfirah yang senantiasa insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang kami hormati para pengurus dan takmir ya, yayasan dan takmir Masjid Maghfirah. Semoga senantiasa Allah berkahi aktivitasnya. Juga para guru-guru kami mungkin yang hadir di sini, para yai yang hadir, semoga senantiasa diberkahi ilmunya, dan kita semua yang hadir di sini yang selalu berupaya untuk meningkatkan ilmu juga semoga senantiasa Allah limpahkan derajat kita, dinaikkan derajat kita, dan senantiasa kita diberikan petunjuk untuk selalu dibimbing di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini mungkin ya agak spesial ya. Pertama saya juga sudah beberapa kali menyampaikan di sini, tapi lebih khusus lagi kita bertepatan di 17 Agustus ya. Kita sampaikan Dirgahayu RI yang ke-80. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi negeri ini menjadi negeri yang Bapak baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tetapi ada syarat-syaratnya. Insyaallah syarat-syaratnya sudah diupayakan di Masjid Maghfirah ini ya. Bapak Ibu sekalian, salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah membimbing kita, mewarisi pada kita petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang insyaallah insan kamil, begitu ya. Kita berusaha menjadi makhluk yang baik. Dan semoga juga meluas salawat dan salamnya itu kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para da'i yang menyerukan di jalan Allah, dan juga semoga kita juga mendapatkan apa Pak? Syafaat juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya diamanahi untuk menyampaikan masalah kesehatan, topik kesehatan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dari saya Al-Fakir Harnowo bisa membantu untuk sedikit memahamkan tentang aspek-aspek kesehatan yang kadang-kadang kita lupakan gitu ya, atau kadang-kadang kita tidak aware atau alias AB ya. Padahal itu sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan bagi kita semua ya. Yang saat ini mungkin sedang diuji sakit, Allah segera menyembuhkan gitu ya. Yang saat ini diuji dengan berbagai macam musibah, semoga Allah tinggikan derajatnya dengan ujian musibah itu, dan sekaligus ada solusinya. Dan kita yang sehat juga tetap sehat sehingga kita bisa ibadah lebih khusyuk, lebih sempurna, sehingga mendapatkan pahala di sisi Allah menjadi lebih sempurna. Bapak Ibu sekalian, jadi sehat itu sesuatu yang sebetulnya kadang-kadang kita lupa ya. Sehingga sampai Rasulullah itu mengingatkan kepada kita ada dua hal kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala itu yang terabaikan, kata Rasulullah SAW. Yang diuraikan oleh Imam Bukhari. Dua kenikmatan itu adalah as-sihah wal faragh. Sehat dan kesempatan atau waktu yang luang. Sehingga ketika kita dalam posisi atau kondisi yang sehat itu terkadang kita tidak merasakan bahwa itu sungguhnya nikmat yang luar biasa. Sehingga kita ya biasa-biasa saja. Baru kita merasakan bahwa itu nikmat ketika kita sudah sakit. Ketika punggung kita sudah sakit, ketika lutut kita sakit, baru kita merasakan. Karena kita tidak bisa beraktivitas atau tidak nyaman beraktivitas dan seterusnya. Demikian juga dengan waktu. Kadang-kadang kita asik di depan
kita asik di depan ustadz kotak kecil, gadget kita mainan medsos 1 jam 2 jam. Ini termasuk saya kadang-kadang ya. Kadang-kadang keasikan sehingga kita ada hal-hal yang sebetulnya lebih urgent, lebih baik, lebih penting, lebih mulia, kadang-kadang terabaikan. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita yang hadir di sini termasuk orang-orang yang tidak menyia-nyiakan nikmat ya. Dan salah satu di antaranya adalah kita meluangkan waktu kita di subuh hari ini. Insya Allah kita niatkan untuk zikir, kita niatkan untuk ibadah subuh dan zikir, dilanjutkan dengan kajian-kajian seperti ini sampai nanti terbit apa Pak? Matahari insya Allah nilainya, dan kita ikuti dengan sholat sunnah kata Rasulullah seperti apa? Apa? Umroh, gitu kan? Pahalanya kan seperti umroh ya, Masya Allah. Jadi kalau kita wiridan di masjid mulai subuh sampai terbit matahari seperti umroh, dan semoga pagi ini kita juga mendapatkan pahala itu, termasuk nanti ada tambahan lagi ya, gitu ya. Kenapa tambahannya? Sarapan, enggak? Oh enggak ya? Gitu ya Pak ya, sehingga kita tidak termasuk orang yang menyia-nyiakan nikmat, sehingga insya Allah kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Kalau kita bersyukur, maka kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Insya Allah kalau kita termasuk hamba Allah yang bersyukur, maka kita akan dilimpahi nikmat berlimpah-limpah ya. Ditambah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya Bapak ya. Ini sebagai ilustrasi Bapak Ibu sekalian. Beberapa waktu yang lalu saya berkesempatan untuk ketemu orang-orang seperti ini, meskipun beliau dalam kondisi yang kurang sehat mungkin ya menurut pandangan kita, tetapi itulah umatnya Rasulullah Muhammad SAW, tetap berupaya untuk memanfaatkan fisiknya untuk menghamba kepada Allah dengan penghambaan yang berupaya untuk sesempurna mungkin. Dan apalagi kita yang masih diberi kesehatan seperti ini, maka tentunya kita bisa bercermin dengan beliau-beliau ini. Ini seorang yang kakinya seperti itu Bapak. Beliau ini sedang menempuh di mana? Ada yang mungkin meniteni atau ingat? Di mana ini Pak kira-kira? Ini di terowongan Mina Pak. Jadi sedang mau menuju untuk jumroh. Luar biasa Masya Allah ya. Jadi meskipun pakai tongkat, mereka berupaya untuk melaksanakan, dan jaraknya itu paling tidak 2,5 kilo dan pulang pergi sampai 5 kilo. Ini Masya Allah orang yang bungkuk ya, orang yang sakit. Ini di lantai 3 Pak. Tawaf di lantai 3. Masya Allah. Dan ini saya ketemu orang Indonesia di Masjid Ibnu Abbas dengan krek duanya, kakinya ini mengalami penurunan kekuatan seperti lumpuh. Tetapi tetap berusaha untuk apa Pak? Menunaikan ibadah, bertakarub kepada Allah, sehingga mereka dalam kondisi yang serba kekurangan itu tetap berupaya untuk menyempurnakan ibadah. Dan semoga kita yang masih diberi kesempurnaan kesehatan ini bisa memelihara kesehatan kita, mensyukuri dengan selalu menjaga kesehatan dan dipakai untuk ibadah. Oh, ini sudah. Om Pep kayak ini perlu asisten ini. Bapak Ibu sekalian, sering ada bukan ada sih. Kadang-kadang kita itu merasa sehat ketika kita itu tidak memiliki keluhan. Iya. Kita nggak batuk, nggak panas, nggak pilek, nggak mencret. Itu kita sudah merasa sehat. Ya, oke, itu memang bagian dari indikasi-indikasi kita tidak punya gejala sakit. Berarti memang kita sehat. Tetapi ada hal-hal yang kadang-kadang itu sesuatu yang tersembunyi Bapak Ibu sekalian. Yang ini kalau kita biarkan kondisi ini, kita merasa baik-baik saja, tiba-tiba kita mendapat suatu ujian sakit yang fatal. Nauzubillah min dzalik ya. Nah, apa kondisi yang tidak baik-baik saja? Kondisi yang tidak baik-baik saja yang tidak memenuhi indikator sehat ini. Ini salah satu indikator sehat yang kadang-kadang kita terlupakan atau bahkan kita menganggap itu bukan sakit. Ya, yang pertama kita dari profil kita, tampilan kita itu perlu mengevaluasi bahwa sesungguhnya yang sehat dalam arti makna yang secara fisik insya Allah safe gitu ya, aman ya. Ya kita kan ikhtiar ya. Itu
indeks massa tubuh kita itu antara 18 sampai 25. Bagaimana mencari indeks massa tubuh itu? Gampang, Pak. Kita timbang berat badan kita dalam kilogram berapa, dibagi tinggi badan kita dalam meter dikuadratkan. Atau monggo yang bawa HP bisa dicek masing-masing, kalau mencari berat badan idealnya masing-masing berapa, berarti 25 ya, dikalikan tinggi badan dalam kuadrat. Jadi kalau mencari indeks berat badan ini, berarti kan yang bawah ini dikalikan, gitu ya Pak ya? Ini ya, jadi gitu ya. Jadi tinggi badan kita misalnya 160, berarti 1,6 dikuadratkan dikali berat badan maksimal adalah 25. Kalau ketemunya misalnya cuman 60 misalnya, kok berat badan kita itu 70, ya berarti kita sudah melewati. Yang kedua, ini yang sering juga kita lupakan, lingkar perut itu kalau laki-laki 90 Bapak. Kalau ibu-ibu itu yang aman 80. Jadi kalau beli celana di Shopee, gitu ya Pak? Di mana? Beli celananya di itu ukurannya 32. Ada yang di atas 32? Enggak Pak, wong saya jahitkan kok enggak tahu ukurannya. Jadi kalau lingkar perut kita itu sudah di atas 80, hati-hati. Itu sudah termasuk ciri-ciri yang melewati batas yang nanti akan ada risiko-risikonya ya. Kalau wanita 80 berarti lebih ramping lagi ya. Kemudian yang berikutnya ini mulai pakai alat-alat bantu. Dan menurut saya jamaah Mahfirah kan insya Allah jamaah yang educated ya. Kita bisa menyediakan alat-alat yang sekarang sudah dijual bebas dan sekarang sudah digital ya. Beli alat tensi. Kita tinggal pasang, pencet, sudah kita bisa tahu ya. Dan biasanya kalau kita tensi sendiri itu hasilnya relatif lebih ya mungkin lebih aman lah. Kadang-kadang kalau kita ditensi oleh tenaga kesehatan itu apa Pak? Karena kita dredeg, takut dan seterusnya itu malah hasilnya tinggi. Kayak saya ini kalau diukur tambah tinggi. Jadi tensi kita itu Pak, itu yang atas itu tidak boleh lebih 130 sekarang ini. Dulu kan sampai 140, sekarang 130. Jadi yang atas yang sistolnya itu 90 sampai 130, yang bawah itu antara 60 sampai 80. Kalau kita rentangnya di antara itu insya Allah aman. Ya, dengan catatan kita tidak ada regulatornya tanpa minum obat. Tapi kalau kita sudah minum obat, nah itu berarti namanya sudah diregulasi. Artinya kita sudah aware, kita sudah mengantisipasi agar tidak ada komplikasi. Kemudian gula darahnya, ini perlu alat bantu juga. Dan sekarang ada pemeriksaan gratis ya Pak ya. Dan kita sudah di cover BPJS, kalau kita cek kesehatan insya Allah sudah nggak ada masalah, di puskesmas sudah disediakan alat-alat ini. Cek gula darah puasa itu tidak boleh lebih atau sama dengan 100 mg per desiliter. Dan 2 jam sesudah makan itu sekitar 140. Atau kalau lebih pengen objektif lagi, bisa kita minta di laboratorium cek namanya HbA1c Pak. Ini bisa melihat untuk rentang waktu dalam 3 bulan terakhir kondisi gula darah kita, kadang-kadang kita fluktuatif. Nah, kalau kita masih di bawah 5,7, berarti kita masih aman. Tetapi kalau sudah di atas ini, 6 ke atas, lah itu berarti sudah lampu kuning, bahkan bisa jadi lampu merah. Kita harus perhatian. Dan yang terakhir, indikasi yang terakhir adalah lemak darah. Lemak darah kita itu yang non-HDL. Non-HDL itu yang apakah trigliserid atau LDL. Biasanya pernah ini ya, familiar ya Pak ya. Itu tidak boleh lebih dari 130. Ya, biasanya memang sebagian memakai standar 150. Tapi untuk amannya 130. Dan HDL-nya itu tidak boleh kurang dari, jadi dia harus lebih dari 50 untuk wanita dan 40 untuk laki-laki. Ya. Nah, kenapa sih Pak kok ribet banget? Apa dampaknya kalau misalnya kita tidak begitu? Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak mengelola kondisi fisik kita dengan ideal tadi, dengan baik tadi, maka kita akan kena dampak secara perlahan, tetapi itu suatu saat akan kita alami. Jadi pertama, kondisinya tubuh kita itu tidak ideal, sehingga kita akan mengalami kegemukan.
Nah, kalau kegemukan rata-rata nun sewu, itu bukan nun sewu. Itu bukan pantang menyerah ya. Maju terus pantang menyerah, tapi kadang-kadang apa, Pak? Maju perut, pantat mundur. Perutnya yang membesar ya. Nah, pembesaran ini, kegemukan ini namanya lemak visceral yang itu berdampak tadi, dampak dari kondisi yang tidak mengikuti atau tidak sesuai atau sudah ada alarm-alarm yang di depan tadi, akan bisa berdampak kegemukan. Apabila kegemukannya itu justru dominannya pada perut kita yang besar, kan ada Pak ya, kata badannya tidak sebegitu perut tapi perutnya besar gitu ya, atau badannya perut besar perutnya juga besar, maka dia akan tubuh itu otomatis Pak akan melakukan kompensasi. Kompensasinya apa? Kompensasinya adalah yang pertama, karena tubuh itu besar, tidak proporsional, sehingga membutuhkan aliran darah yang apa Pak? Yang lebih besar. Sebagaimana sebuah kebutuhan air, kalau misalnya ya di Surabaya ini, ibaratnya PDAM itu, kalau agar memenuhi area yang sampai luas, sampai ke Lakar Santri yang ujung sana itu, kira-kira apa kompensasinya Pak? Dengan kondisi yang seharusnya cuma mengcover sampai mungkin Surabaya Tengah gitu ya, tapi dia harus mengcover sampai sana. Sementara alatnya ya itu aja. Agar dia sampai ke sana apa? Gimana? Apa yang terjadi? Akan terjadi agar sampai ke ujungnya sana, maka PDAM harus meningkatkan tekanannya air itu. Tekanannya meningkat. Nah, tubuh kita itu oleh Allah sudah disetting sedemikian rupa otomatis. Otomatisnya tubuh kita itu melewati otomatisnya AI. Ya, AI itu leren mencet-mencet. Nah, tubuh kita itu begitu ada sesuatu langsung otomatis. Gitu ya. Sehingga terjadilah tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi ini kalau dibiarkan terus-menerus, maka dia akan berdampak kemana-mana. Sampai ke sini nanti. Ya. Kemudian yang kedua, berisiko karena kita dibombardir dengan kebutuhan semakin besar tubuh kita, maka kebutuhan energi semakin meningkat, sehingga rasa lapar akan semakin gampang lapar, gampang kepingin, belum lagi lapar mata, sehingga ada makanan kepingin ngemplok gitu ya, kepingin makan. Dampaknya apa? Gampang kena diabetes, gitu kan? Terus juga kolesterolnya akan tidak normal. Dari sini level berikutnya, kalau kita sudah ada tadi, makanya harus bagus tadi. Kalau level ini tidak teratasi, Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah ada alarm-alarm itu, maka sebetulnya kita itu ibarat jalan sudah berada di tepi jurang. Agar kita tidak masuk jurang, maka kita harus segera cari U-turn, putar balik. Bagaimana? Ya kita harus mengelola tubuh kita. Kalau tidak, maka akan berdampak ke berikutnya yang namanya apa itu Pak? Gangguan-gangguan yang sampai ini. Mulai dari gagal ginjal, gitu ya. Bisa gangguan pembuluh darahnya, stroke, dan seterusnya. Yang biasanya diceramahkan sama siapa? Ustaz Agus ya, Dr. Agus ya. Dan banyak sekali dampak-dampak yang ini kita kenal dengan penyakit-penyakit metabolik. Dan penyakit ini Bapak Ibu sekalian, penyakit yang tidak kasat mata. Orang bisa beraktivitas seperti biasa, orang bisa ini, tetapi dia kalau tidak dikelola dengan baik, maka dia akan menggerogoti fisik kita. Dan efeknya apa? Kalau ini dibiarkan, maka kita akan terjadi penuaan dini. Sehingga kadang-kadang kita melihat kalau orang yang sakit-sakit itu tidak dikelola dengan baik, antara usia dan kondisi tampilan fisiknya itu kadang-kadang gimana? Kelihatan lebih apa? Lebih muda atau lebih tua? Iya, karena terjadi penuaan dini. Namanya terjadi proses degenerasi lebih dini. Apa itu proses degenerasi? Proses degenerasi itu kondisi fisik kita itu akan mengalami penurunan yang drastis. Ya bukan drastis ya. Menurun fisiknya, tetapi penurunannya itu tidak wajar gitu loh. Sehingga gampang sakit sendi, gampang lupa, gampang jatuh, dan seterusnya. Nah, itu yang terjadi dan yang paling sering kita jumpai kalau misalnya itu kita masih bisa melewati usia degenerasi itu sebetulnya 50 ke atas. Maka sebelum ke sana sudah mengalami penurunan, bahkan sudah terjadi gangguan-gangguan. Apa itu gangguan?
yang ada penyakit-penyakit yang ada karena otak kita ya. Tapi ini bukan bidang saya tidak terlalu banyak membahas. Bisa terjadi penurunan motor, bisa terjadi penurunan motoriknya, gampang tremor ya, atau Parkinson itu ya. Bisa juga pelupa dan seterusnya ya. Nanti penyakit-penyakit ini lebih ini biasanya memang akan terjadi dalam fase yang kronis pada usia-usia nanti mengganggunya itu mungkin di atas 60-an ya. Meskipun ada di bawah itu. Kemudian terjadi degenerasi pada daerah punggungnya, gampang sakit punggung ya. Mulai dari yang sederhana sampai yang serius, dan yang paling sering kita jumpai adalah ada gangguan pada sendi lutut. Nah, agar kita tidak sampai ke sana Bapak, maka kita segera putar balik, kita kelola fisik kita itu. Dengan bagaimana? Kita sudah diajarkan oleh Kanjeng Nabi, diajarkan oleh Islam ini yang luar biasa, yang sebagai petunjuk kita harus mengelola pola makan kita. Kalau kita sudah kelebihan berat badan, maka segera antisipasi dengan apa? Kulu wasrobu wala tusrifu. Dengan puasa ya, dan puasa dengan menjaga makanan yang tidak perlu ya. Sehingga kita melihat porsi piring kita itu banyak ininya Pak. Apa ini? Protein, lemaknya, sayur, nasinya sedikit. Ya, tentunya ini akan disesuaikan dengan berat badan kita. Nanti lebih banyak nanti dibahas sebetulnya di bagian gizi ya. Jadi proporsi itu semakin kita kurangi kalorinya, terutama karbohidratnya. Karbohidrat itu yang banyak mengandung tepung-tepung Pak. Agar kondisi defisit energi kita sehingga kita bakar untuk aktivitas kita, sehingga nanti perlahan akan mengalami penurunan. Untuk mengoreksi berat badan. Yang kedua, perlu kita juga Pak? Memonitor dari kondisi kita tadi yang saya sarankan, kita evaluasi tiap saat reguler lah, paling tidak mungkin sebulan sekali gitu ya. Kemudian jangan lupa latihan, olahraga. Karena olahraga ini sangat penting bagi kita untuk memaintenance, untuk mengelola fisik kita agar kita tetap jantung kita sehat, paru kita bagus, dan fisik kita tidak melar tadi kalau yang belum melar ya. Kalau yang sudah melar semoga bisa menurun. Ini saya ambil dari internet, itu orang luar itu tua-tua ya masih aktif kayak begini Pak. Semoga kita juga tidak kalah semangatnya ya. Dan kita jalan ke masjid insya Allah ya. Kayak Ustadz Diro ini kalau ke masjid jalan jadi sehat ini. Dari dulu Masya Allah ini. Kemudian kita istirahat yang cukup. Tidur kita itu harus tidur yang berkualitas. Ba'da Isya sudah selesai urusan tidur, lampu diredupkan agar hormon yang positif, neuroleptinnya bisa keluar banyak sehingga bisa istirahat, sehingga bisa membantu recovery tubuh kita. Dan insya Allah ini mungkin yang utama menurut saya ya. Kalau kita awali dari ini ya. Kalau Jamaah Maghfirah kan diawali dari bagaimana kita mengelola stres, mengelola beban hidup kita itu. Bahwa kita hidup itu kan bukan beban ya. Hidup kita itu kan untuk apa? Ibadah. Ya, lama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau sudah konsepnya ini, insya Allah ini otomatis. Dengan zikir kita, dengan ini, semua kita serahkan pada Allah SWT, insya Allah akan terkelola dengan baik. Maka segera yang lain kita ikuti, insya Allah nanti akan bisa kita antisipasi sehingga yang sakit akan kembali normal, sehat, dan yang sehat akan insya Allah tetap sehat sehingga bisa beribadah dengan baik. Insya Allah itu mungkin nanti dilanjutkan dengan ada hal yang baru ditanyakan. Ini contoh-contoh olahraga yang bisa kita lakukan Pak. Bisa dilakukan di rumah ya. Yang sederhana ya, olahraga itu sebetulnya yang perlu kita lakukan itu ada paling tidak ya Pak ya, bilang tidak ada dua jenis ya, ada dua hal. Yang pertama olahraga dengan beban ya, dengan namanya olahraga strengthening ya, penguatan. Yang kedua adalah olahraga untuk kebugaran ya. Yang kebugaran ini yang biasa kita kenal dengan aerobik ya, dengan olahraga rumusnya itu aerobik itu
nafasnya itu teratur dan tidak terlalu ngos-ngosan. Ya. Jadi rumusnya itu aktif, low resistif, high repetitif. Jadi kita aktif dengan repetisi berulang dan bebannya sedang atau ringan. Ya, contohnya apa? Bersepeda, gitu ya. Terus kemudian jalan sehat kalau tidak ada masalah dengan lututnya. Renang, gitu ya. Atau skipping kalau agak muda ya, bisa jogging gitu ya, treadmill kayak gini, sepeda. Ini semua yang olahraga aerobik yang ini akan memperbaiki kebugaran kita, memperbaiki jantung kita, sehingga sering dikenal juga olahraga apa? Jantung sehat. Jadi senam ibu-ibu kalau Jumat gitu ya. Itu sebetulnya ini yang jangan, cuma mungkin bapak-bapak juga perlu memulai itu, tapi trainingnya yang kompor-kompor ya Pak ya, kalau ada ibu-ibunya itu. Ibu-ibunya yang kompor-kompor, jangan yang span-span gitu ya. Terus yang berikutnya adalah olahraga yang ada resistennya, ada bebannya. Ini juga bisa dilakukan dengan sepeda statik misalnya, kita pakai pedal yang berat. Itu juga ada masuk ke beban. Atau dengan barbel bisa ya. Ini kombinasi antara penguatan dan sekaligus endurance ya, kebugarannya. Tetapi ini lebih dominan untuk beban. Beban itu Bapak Ibu sekalian untuk menjaga kekuatan fisik kita. Di samping itu untuk menjaga dampak-dampak negatif dari penurunan fisik kita. Apa itu? Misalnya properti otot kita, daging kita. Otot kita itu tidak semakin menurun sehingga semakin bertahan atau bahkan bisa meningkat ya. Sehingga paha kita ototnya kuat gitu ya, lengan kuat, fisik kuat. Sehingga kalau kita kan butuh mobilitas jalan, aktivitas fisik itu bisa bertahan lama atau kuat ya. Sehingga kita insya Allah kalau bisa melakukan ini ya qadarullah, semua dari sunatullah ya. Apa yang saya sampaikan ini sebetulnya itu kaidah-kaidah apa? Kaidah-kaidah sunatullah fil kaun ya. Jadi ini adalah ayat-ayat Allah di dalam fisik kita ya. Jadi semua itu otomatisasi dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Artinya kalau kita melakukan ini, maka kita akan mendapatkan sehat itu, ya sehat itu sudah menjadi qadarullahnya. Kalau orang yang mau memelihara kesehatan, insya Allah juga akan jadinya sehat. Kok kemudian kita masih sakit? Ya, itu juga qadarullah. Bisa jadi itu adalah hal yang lain yang mungkin di luar kemampuan kita. Allah alam. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang mau ditambahkan atau mau diklarifikasi, ditanyakan, monggo. Karena kemarin banyak teorinya malah nggak sempat tanya jawab. Monggo. Iya Pak. Supaya saya tepang nama kali ini ya Pak ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Aziz, Pak. Apa itu? Rasulullah itu mengajarkan bahwa seorang itu harus sabar. Sabar itu menahan diri. Dan sabar saya kira bagian dari akhlak. Dan itu menjadi bagian integral daripada ajaran Islam. Pertanyaannya bahwa apakah ada relevansinya atau hubungannya antara seseorang kejiwaan itu pemarah itu ada akibatnya jadi sakit, pemarah atau sekitar itulah. Itu yang pertama. Yang kedua tadi triglycerid, yaitu lemak dalam darah. Lemak dalam darah ini apakah terlalu banyak makan daging atau bagaimana dokter? Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakallah Pak Aziz atas pertanyaannya. Semoga bisa menambah wawasan kita. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Artinya ya ini bukan ya, saya cuma melogika, tapi ada sebagian ulama memberikan jelentrehan ya, penjelasan tentang ayat ini itu kenapa Allah menempatkan sabar lebih dulu daripada sholat ini ya.
Karena ternyata untuk melaksanakan sholat itu butuh sabar, ya. Banyak ketika kita, ya runtut aja lah. Itu berapa orang yang mengerjakan sholat? Dan berapa orang yang sholatnya itu di masjid? Berapa orang yang sholatnya benar? Kan gitu. Artinya sabar ini memang sesuatu yang luar biasa. Orang yang sholatnya benar. Kan gitu. Artinya sabar ini memang sesuatu yang luar biasa, Bapak. Insya Allah ya. Artinya ternyata Allah Subhanahu Wa Taala sendiri ketika kita itu dalam kondisi apapun, kalau kita ingin meminta pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala untuk isti'anah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu ternyata harus sabar. Termasuk dalam hal apapun. Itu dalam konteks kauliyahnya ya Pak. Artinya sabar ini sudah insya Allah tadi disebut apa Pak? Akhlak, bagian dari akhlak. Dan ini capaian yang luar biasa. Dan itulah para nabi, para rasul, ya, para wali, para ulama kan gitu. Adakah nabi yang tidak diuji? Semua nabi itu kan luar biasa ujiannya dan mereka lulus, artinya dia sabar yang kualitas. Dan insya Allah di dalam sejarah dan ini juga mungkin dalam kemerdekaan kita juga ya. Itu juga modalnya sabar. Allah memenangkan di perang Badar itu kan disebut itu dalam surah Al-Anfal itu orang-orang yang sabar. Orang yang sabar itu 300 bisa mengalahkan 1000 gitu ya. Perbandingannya begitu. Dan Allah menyebut itu orang yang sabar yang perang di Badar itu. Artinya sabar itu luar biasa. Gitu ya Pak ya, itu kauliyahnya. Terus kauniyahnya gimana? Ternyata Bapak, di dalam tubuh kita itu ada hormon. Ya, hormon itu yang dia akan muncul dengan deras ketika kita dalam kondisi emosi. Apa namanya hormon itu? Adrenalin, Pak. Makanya tingkatkan adrenalinmu. Ada demo itu, Pak. Kalau disemangati gitu adrenalinnya meningkat itu, Pak. Karena emosional. Emosional dalam arti semangat untuk menuntut kan gitu. Ya mungkin untuk marah-marah bareng kadang-kadang omongannya pidatonya nggak terkontrol kan gitu. Artinya apa? Nah, kalau hormon ini meningkat, Pak, maka pembuluh darah itu akan menyempit, Pak. Karena dia vasokonstriksi efeknya. Terus di jantung dia akan memacu jantung. Ya. Jantung itu akan berdenyut lebih kencang. Ya. Lah misalnya tadi trigliserid itu gak normal, ini indikasi ono penumpukan itu. Nek lemak darahnya itu meningkat, Pak. Dalam rentang waktu yang lama nggak terkontrol, dia akan ditumpuk di lemak darah kita itu akan ditumpuk di dalam dinding pembuluh darah yang paling dalam. Yang lapisan yang paling lapisan luar yang paling dalam di dalamnya itu. Nyelempit di situ akibatnya apa, Pak? Menyempit dari segi ini karena ada lemaknya jadi menyempit. Terus yang kedua, kalau ini sudah menyempit, Pak, dampaknya nanti namanya arteriosklerosis, terjadi sklerotik. Artinya pembuluh darah itu sendiri kan membutuhkan oksigen, membutuhkan aliran juga. Kalau sudah ada begitu berarti dia juga bermasalah. Sehingga terjadi penuaan dini, Pak, jadi kaku, Pak. Kaku akibatnya apa? Ya nun sewu, kayak fiber itu kalau untuk itu loh, kalau kaku gimana? Gampang patah, Pak. Nah, sehingga gampang pecah. Lelek wong wis duwe ngoten, Pak. Emosi, adrenalin meningkat, menyempit, ini kuat, pecah pruk sudah. Ini sederhana. Ya, ini bukan simplifikasi tapi ya. Rutenya seperti itu dalam ini ya. Nah, ngaten. Terus sabar itu luar biasa dan menurut saya ya Allah alam apakah itu puncak atau tapi yang jelas itu sangat-sangat nih sehingga belum bisa dikatakan apa keimanan kita dan itu insya Allah akan ada korelasinya, Pak. Kalau misalnya kesannya kita itu kok kelihatan tawadu, khusyuk, tapi kok dalam hal tertentu kok masih masih emosional dalam arti pertimbangannya itu tidak mengikuti kaidah-kaidah syar'i, maka jangan-jangan itu hanya kulitnya saja. Allah alam, gitu ya. Terus tadi ditanyakan bagaimana dengan, gitu ya Pak ya, nyambung ke yang pertanyaan kedua tentang trigliserid tadi. Tadi sudah saya singgung ya. Jadi trigliserid lemak itu kan dia komposisi lemak itu kan sebetulnya fungsinya sangat penting, Pak, untuk tubuh kita. Salah satu diantaranya untuk sistem imun juga lemak darah itu. Sehingga tidak boleh kekurangan. Tapi kalau kelebihan dia akan disimpan di
tadi tunika intima namanya, di lapisan dalam dari pembuluh darah tadi, sehingga menyebabkan penyempitan. Penyempitan ini kalau awal-awal mungkin tidak masalah, tapi kalau dalam rentang waktu yang lama, dia kan desek dari pembuluh darahnya sendiri, Pak. Sehingga di area situ otomatis aliran darah yang untuk pembuluh darah sendiri itu akan menurun sehingga dia akan menjadi gampang degenerasi tadi, terjadi sklerotik, namanya aterosklerotik, dan ini risiko penyakit kardiovaskuler. Kalau di otak kena stroke, kalau di jantung kena koronaria, biasanya sering ya, teksek ini Pak. Kalau ini ya pecah, kalau pecah ya sudah, ya mungkin nek gak tertolong ya IWL namanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus kemudian kalau misalnya itu di ginjal, pembuluh darah ke ginjalnya juga akan menurun sehingga dampaknya akan terjadi kerusakan jaringan ginjal, terjadilah gagal ginjal. Sehingga biasanya orang yang cuci darah itu kalau dirunut Pak, biasanya hipertensi dulu. Hipertensi yang kronik, tidak terkelola dengan baik, sehingga ginjalnya itu mengalami penurunan aliran darah dalam rentang waktu sekian, sehingga menurun, dan biasanya memang gangguannya itu baru muncul setelah kerusakan itu mungkin di atas 60-80%. Baru terasa. Gitu. Allah alam. Sehingga, Masya Allah, kalau kita kembali ke nilai-nilai Al-Quran tadi sebetulnya, insya Allah, sehat. Allah alam. Mungkin ada yang mau menambah atau... Kelihatannya sudah ini. Cakap ya? Insya Allah. Oh. Cakap. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, semoga apa yang kita bahas pada pagi hari ini menjadi wawasan kita dan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kenikmatan kita dan kita maksimalkan rasa syukur kita dengan semakin menambah ibadah-ibadah kita, baik ibadah-ibadah yang sifatnya ritual maupun ibadah sosial dan ibadah yang sifatnya kemanusiaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Qulu qali hadza astaghfirullahi wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.